tok. Ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau cuma masuk gereja tok dengan tidak ada niatan apapun, ada perbedaan pendapat. Yang paling keras mazhab Hanafi. Kan yang terkenal paling mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang bisa dipegang itu 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Hambali. Kita Syafi'i, umat Islam Syafi'i. Kalau secara global, secara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Hanafi paling keras. Mazhab Hanafi mengatakan at-tahrim mutlaqon. Pokoknya masuk gereja hukumnya haram. Kenapa? Karena ibadahnya agama lain itu berarti kan kalau dalam sudut pandang Islam itu berarti tempat dinistakannya Gusti Allah. Dinistakan Gusti Allah artinya apa? Gusti Allah dikatakan Tuhan Bapa, difitnah Gusti Allah difitnah punya anak dan sebagainya. Ini dalam konteks Islam ya. Itu penistaan terhadap Gusti Allah sangat keji sekali dalam konteks Islam dan itu termasuk dosa yang sangat-sangat besar. Jika dosa-dosa lain, dosa besar itu membuat murka Gusti Allah, maka syirik, hal-hal demikian itu sangat membuat murka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka sesembahan atau tempat ibadah agama lain itu otomatis bisa dibilang dalam sudut pandang Islam adalah tempat penistaan terhadap Gusti Allah dan itu tempat yang sangat dibenci oleh Gusti Allah. Bagaimana mungkin hamba Gusti Allah yang Allah sayangi, yang Allah cintai, mengaku cinta sama Gusti Allah, tiba-tiba melakukan hal yang dibenci sama Gusti Allah, yang membuat murka Gusti Allah, tempat di mana Allah dinistakan. Maka ulama mazhab Hanafi masuk gereja hukumnya haram mutlak apapun itu tujuannya. Ini menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau menurut mazhab yang terakhir yang paling gampang itu mazhab Hambali. Mengatakan masuk ke gereja ya tidak apa-apa. Yang penting imanmu kuat, bebas masuk gereja, bebas, hukumnya halal, tidak haram, dan selama imanmu kuat tidak apa-apa, kata mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i kita itu yang paling pendapat yang paling kuat itu mengatakan mazhab Syafi'i mengatakan boleh masuk gereja dengan syarat dengan syarat tidak ada patung sesembahan, tidak ada patung-patung. Patung Bunda Maria, patung Yesus dan sebagainya. Itu kita masuk hukumnya boleh selama tidak ada patung. Kalau ada patung hukumnya haram. Itu kata mazhab Syafi'i. Itu hukum asalnya. Tapi semua mazhab sepakat. Semua mazhab sepakat. Meskipun yang Hambali yang mengatakan halal, mengatakan tidak apa-apa masuk gereja yang penting imanmu kuat. Itu mengatakan haram. Semua ulama sepakat ketika orang Islam masuk niatnya bukan apapun, tapi niatnya untuk merayakan ibadah agama lain. Itu hukumnya haram, sepakat para ulama. Umpama ketika ada Natalan. Ini malah justru umat Islam menunjukkan toleransi, katakanlah. Ikut-ikutan masuk gereja nyanyi-nyanyi. Atau bahkan senang video-video banyak Natalan nyanyi-nyanyi malah grup rebana selawatan di gereja. Artinya apa? Kita toleransi yang biasanya nyanyi-nyanyi diganti sholawat untuk meramaikan selamat Natal. Ini para ulama sepakat hukumnya haram. Karena masuk gereja saja sudah perdebatan, apalagi untuk merayakan ibadah ini menistakan Gusti Allah, sangat menistakan Gusti Allah. Jadi aslinya konsep toleran kan menghargai pendapat orang lain, agama lain, atau membiarkan agama lain melakukan ritualnya masing-masing. Kita tidak mengganggu. Itu artinya toleran aslinya. Artinya apa? Toleran itu menghargai perbedaan. Berarti itu syarat toleran pertama, adanya perbedaan. Jadi syarat kita bisa toleransi yang pertama adalah adanya perbedaan. Kalau kita sudah beda prinsip, baru kita toleransi. Kalau kita beda prinsip bahwasanya Kristen ya Kristen, Islam ya Islam. Kristen menurut saya ya agama yang sesat, agama yang keliru. Islam agama benar. Kristen juga sama. Kristen mengklaim dirinya benar. Ya sudah, kita sudah sepakat bahwasanya kita berbeda. Maka langkah setelahnya adalah kita toleransi, membiarkan satu sama lain melakukan keyakinannya masing-masing. Ini toleransi. Kalau zaman sekarang kan enggak. Artinya apa? Perbedaan ini dicoba untuk dilebur. Artinya
apa ya, ya apa carane kita itu dianggap kita nggak beda, kita nggak beda, kita tuh sama, seperti itu. Akhirnya mereka mencoba untuk mencampur adukkan. Oh, akhirnya wong-wong sing ngerebana yang selawatan masuk ke gereja ikut merayakan Natal. Artinya membuktikan bahwa kami loh benar-benar sama seperti kalian. Kalian merayakan Natal, kami juga bisa merayakan Natal dengan rebana. Itu mencampur adukkan. Justru itu merusak toleransi. Kenapa? Karena toleransi itu unsur yang pertama adalah perbedaan. Kalau menyamabenarkan perbedaan ini merusak toleransi. Nah, toleransi adalah adanya perbedaan dengan memegang sebuah prinsip. Baru toleransi. Kembali ke pertanyaan mula, maka kalau tujuannya tidak untuk, artinya yang tadi kan kalau masuk gereja masih perdebatan, tapi ada yang menghalalkan. Tapi kalau untuk merayakan bareng-bareng ibadah mereka dengan niatan seperti itu, maka hukumnya haram mutlak. Hukumnya haram mutlak. Beda dengan apa? Beda dengan seseorang yang masuk gereja dengan agenda. Agendanya apa? Umpama pendai masuk gereja, apa ya, sambutan ke gereja, tapi sambutannya tersebut mengenalkan Islam. Ya meskipun tidak langsung masuklah Islam, Islam itu benar, Kristen itu Kristen. Ini ya jelas enggak logis. Tapi setidaknya menjelaskan keindahan Islam. Islam seperti ini, yang tuduhan terorisme tidak seperti itu, justru rahmat seperti ini, sejarah perang-perang dalam Islam seperti ini, bagaimana yang Islam seperti ini. Akhirnya yang mendengar, oh, ternyata Islam tidak seperti itu. Oh, artinya agama Islam itu logis. Oh, artinya agama Islam itu Al-Quran itu sangat indah sekali. Walaupun secara terang-terangan nggak ngomong Islam lah, atau keluar dari Islam, tidak. Namanya juga di dalam gereja. Mendakwakan hal seperti itu hukumnya boleh. Ini kata para ulama. Masuk Islam, masuk gereja dengan niatan seperti itu, diberi panggung seperti itu, hukumnya boleh. Tapi kalau mengikuti ritual ibadah mereka, hukumnya sepakat haram. Tapi kalau seorang pemimpin katakanlah masuk gereja bukan untuk niat untuk membarengi ritual mereka, tapi untuk merangkul, itu hukumnya boleh-boleh saja. Yang penting satu, imannya tetap kuat. Yang tempat imannya tetap kuat, masuk gereja imannya tetap kuat, lalu niatnya untuk merangkul masyarakatnya, masyarakatnya. Karena pada zaman dulu Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ketika membuka mana gitu, Syam kalau nggak salah ya, Syam, ketika sukses membuka, artinya umat Islam itu ketika menaklukkan suatu tempat, suatu wilayah, itu pasti penduduk wilayah tersebut bahagia, pasti bahagia. Beda dengan orang-orang barat yang menjajah, yang menaklukkan suatu orang barat itu memang tabiatnya penjajah. Tabiat orang kulit, bukan rasis ya. Orang-orang barat itu sejarah ya penjajah memang tabiatnya penjajah. Tadi kalau menyalahkan orang Arab penjajah asli keliru. Sayyidina Umar ketika menaklukkan atau membuka suatu wilayah, pasti wilayah tersebut bahagia. Artinya ketika umat Islam menguasai atau merebut, bahasanya membuka suatu wilayah, pasti umat itu bahagia karena mereka terbebas dari kekuasaan lain. Umpama Romawi memberlakukan pajak yang sangat tinggi sekali, membeda-bedakan kasta. Orang-orang yang beragama lain, beraliran lain dikekang, tidak bebas melakukan agamanya. Tapi ketika Islam datang, dibebaskan, maka Islam tidak memberlakukan pajak yang sangat tinggi, terus merangkul, tidak ada satupun darah menetes. Maka satu-satunya dalam sejarah penaklukan suatu negara, suatu wilayah yang tidak ada tetesan darah hanyalah sejarah Islam. Dan umatnya atau penduduknya sangat bahagia hanyalah terjadi di agama, termasuk Sayyidina Umar ketika membebaskan tanah Syam kalau nggak salah. Maka saat itu pendeta-pendeta itu menyambut dengan bahagia, bahkan Sayyidina Umar diundang untuk berpesta di gereja. Sayyidina Umar pernah diundang oleh para pendeta untuk merayakan pesta di gereja, makan-makan di gereja. Saking bahagianya orang Kristen ketika umat Islam membebaskan wilayah mereka atau menaklukkan dan membebaskan wilayah mereka. Tapi Sayyidina Umar dalam hatinya kurang suka karena Sayyidina Umar kan modelnya kenceng. Akhirnya ngomong, "Wes sing budal perwakilan gua." Siapa sing budal? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suruh berangkat mewakili kepemimpinan Sayyidina Umar untuk datang ke gereja.
untuk makan-makan ke gereja, untuk menghargai penduduk tok, menghargai penduduk tok. Artinya apa? Kalau masuk gereja dengan niatan untuk merangkul tok, tidak ada niatan sama sekali untuk mengagungkan agama mereka, untuk bahkan ritual agama mereka, maka hukumnya boleh-boleh saja. Maka seorang pemimpin kalau ketika masuk gereja dengan niatan merangkul warganya, maka itu hukumnya boleh-boleh saja.